Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya Ayub Tribasofi akan mencoba menjelaskan tentang teorema kelengkapan, yang mana teorema ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah analisis fungsional. Untuk definisinya, untuk suatu ruang metrik X yang X, D terdapat ruang metrik lengkap X topi sama dengan X topi sama dengan X topi, D topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X topi. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat X topi sama dengan X topi sama dengan X topi, D topi. Langkah yang kedua, membuat isometri dengan fungsi T yang dengan X menuju ke W, di mana tutupan W sama dengan X topi. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan X topi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah membuktikan ketunggalan X topi, kecuali isometrinya. Untuk langkah pertama, buat X topi sama dengan X topi, D topi. Nah, di sini untuk penjelasannya adalah kita akan memisahkan Xn ini dan Xn aksen adalah barisan Cauchy di X. Nah, yang mana ini Xn dan Xn aksen ini barisan Cauchy di X ini. Kemudian didefinisikan Xn sama dengan Xn aksen jika atau Xn setara dengan Xn aksen jika limit n menuju tak hingga dari dxn, xn aksen sama dengan 0. Ibaratkan persamaan ini adalah persamaan 1. Dan selanjutnya kita misalkan X topi berisi semua kelas ekuivalen X topi, Y topi, dan seterusnya dari barisan Cauchy. Maka dapat dituliskan Xn merupakan anggota dari X topi kecil, yang berarti bahwa Xn adalah anggota dari X kecil topi. Dari hal di atas, kita dapatkan suatu fungsi metrik yaitu D topi, X topi, Y topi sama dengan limit n menuju tak hingga dxn, yn. Yang mana xn-nya anggota dari X topi dan yn-nya anggota dari Y topi. Nah, untuk persamaan ini kita simbolkan dengan persamaan kedua. Ya, untuk langkah selanjutnya akan ditunjukkan bahwa limit tersebut ada. Jadi limit dari kedua persamaan di atas itu ada. Yang mana kita mempunyai dxn, yn itu kurang dari sama dengan dxn, xm plus dxm, ym plus dym, yn. Ya, ini hampir sama seperti triangle inequality atau persamaan ketaksamaan segitiga. Kemudian diperoleh ya dengan kita merubah ruas, kita memindah ruaskan yang xm, ym ini kita pindah. Yang ini kita pindah ke kiri sini. Maka kita dapatkan dxn, yn kurang dari dxm, ym itu kurang dari sama dengan dxn, xm plus dym, yn. Maka dapat disimpulkan mutlak dari dxn, yn dikurangi dxm, ym kurang dari sama dengan dxn, xm plus dym, yn. Nah, untuk persamaan ini kita ibaratkan dengan persamaan ketiga.
Terus selanjutnya karena Xn dan Yn adalah kausi, ya Xn dan Yn di atas itu merupakan kausi, kita dapat mengambil sisi kanan sekecil mungkin. Jadi sisi kanan kan sebelumnya itu di persamaan ketiga itu kan sisi terdapat Xn, Xm, dan Yn, Ym. Nah, karena yang sisi kirinya itu karena Xn dan Yn-nya itu kausi, untuk sisi kanannya kita bisa mengambil sekecil mungkin nilainya. Langkah selanjutnya yaitu menyatakan bahwa limit pada persamaan 2 itu menyatakan bahwa limit pada persamaan kedua ada karena R-nya lengkap. Selanjutnya akan ditunjukkan limit pada persamaan 2 adalah tunggal. Jika Xn setara dengan Xn aksen dan Yn setara dengan Yn aksen, maka berlaku mutlak dari dxn, yn dikurangi dxn aksen, yn aksen itu kurang dari sama dengan dxn, xn aksen plus dyn, yn aksen itu konvergen ke 0 ya, dan juga n-nya itu konvergen ke tak hingga. Jadi dari hal di atas kita dapatkan limit n menuju tak hingga dari dxn, yn sama dengan limit n menuju tak hingga dxn aksen, yn aksen. Nah, karena hal tersebut bisa kita buktikan bahwa persamaan 2 itu memiliki limit tunggal. Jadi ini terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan D topi X, topi, Y topi persamaan 2 merupakan ruang metrik di X topi, X besar topi. M1 sudah jelas memenuhi. Ya karena kan sudah X-nya itu dxn itu tak hingga, kurang dari tak hingga, dan juga lebih dari 0. Berdasarkan persamaan sifat M1 sebelumnya. Dan M2 juga terpenuhi karena D topi X, topi, Y topi itu sama dengan 0 jika dan hanya jika Xn setara dengan Yn, maka di sini dapat kita simpulkan X topi sama dengan Y topi. Nah, berlaku pula kebalikannya. M3 terpenuhi karena simetris. Jadi sifat M3 dari ruang metrik yang fungsi metrik di atas itu terpenuhi karena metrik di atas itu merupakan metrik yang sangat simetris. Untuk M4-nya juga terpenuhi karena memenuhi sifat seperti berikut ini. dxn, yn kurang dari sama dengan dxn, zn plus dzn, yn yang mana n-nya menuju tak hingga. Ya, ini kita menggunakan sifat triangle inequality atau kesamaan segitiga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa D topi, X topi, Y topi itu merupakan ruang metrik. Ini terbukti. Sekarang kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu membuat isometri fungsi T dengan X pemetaan ke W, di mana W tutupannya ini sama dengan X topi. Yang pertama, dengan B merupakan anggota dari X, kita gabungkan B topi anggota dari X topi yang memuat barisan kausi kontan B, B, B sampai seterusnya hingga tak hingga. Nah, hal tersebut memetakan fungsi T dengan X ke W ke subruang W sama dengan TX itu subsetnya dari X topi. Pemetaan T memetakan B ke B aksen sama dengan TB, di mana barisan B sampai seterusnya itu merupakan anggota dari B topi sendiri. Dan T merupakan isometrik berdasarkan persamaan 2 di atas. Sehingga bentuk sederhananya yaitu D topi
B topi, C topi sama dengan D B, C. Dan C topi merupakan kelas YN, di mana YN sama dengan C untuk semua N. Sembarang isometrik merupakan injektif dan fungsi T dengan X pemetaan ke W surjektif. Karena T dengan fungsi X itu hasilnya sama dengan W. Oleh karena itu W dan X adalah isometrik. Dan sekarang akan ditunjukkan W itu padat di X. Yang pertama kita ambil sembarang X topi kecil sama dengan X topi besar. Kita ambil sembarang X kecil topi sama dengan X kecil topi anggota dari X besar topi. Kita misalkan Xn-nya itu anggota dari X topi. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada suatu n sedemikian hingga dxn, dxn kecil, xn besar kurang dari epsilon per 2. Dengan n kecilnya itu lebih dari n besar. Ya ini hampir sama dengan sifat di analisis real, yaitu sifat mutlak apa gitu. Itu sifat limit. Sekarang kita misalkan xn besar, xn besar, seterusnya itu merupakan suatu barisan xn besar dan seterusnya itu anggota dari x topi n besar. Maka x kecil topi n besar itu anggota dari W. Berdasarkan persamaan 2 diperoleh d topi x topi, x kecil topi n besar sama dengan limit n menuju tak hingga dxn, xn besar itu kurang dari sama dengan epsilon per 2 kurang dari epsilon. Hal tersebut menunjukkan setiap jarak epsilon pada persekitaran x kecil topi anggota dari x besar topi terdapat elemen dari W. Karenanya W padat di X. Ya ini berdasarkan sifat kepadatan. Jadi untuk yang kedua tadi bukti. Sekarang untuk langkah yang ketiga kita akan membuktikan kelengkapan dari X besar topi. Yang pertama kita misalkan X kecil topi N ini menjadi sembarang barisan Cauchy di X besar topi. Selanjutnya karena W padat di X besar topi ya berdasarkan dari pembuktian langkah kedua tadi, maka ada untuk setiap X kecil topi N kecil terdapat Z topi N kecil anggota dari W sedemikian sehingga suatu fungsi metrik D topi X topi N, D topi N itu kurang dari 1/n. Nah ini kita ibaratkan persamaan keempatnya. Kemudian karenanya dari persamaan 4 itu dengan kesamaan segitiga diperoleh itu sehingga D topi Z topi M, D topi N itu kurang dari sama dengan D topi Z topi M, X topi M itu ditambah D topi X topi M, X topi N ditambah D topi X topi N, Z topi N. Nah itu kurang dari 1/m plus fungsi D dengan variabel X topi M, X topi N plus 1/n. Ya, dan yang ini kita ganti ke ini, kemudian yang ini kita substitusi ini. Nah, oleh karena itu Z topi M merupakan barisan Cauchy. Karena pemetaan fungsi T dengan X menuju ke W isometrik dan Z topi M anggota W, maka barisan Zm di mana Zm sama dengan T pangkat min 1 atau T inverse-nya adalah bagian
dari X adalah barisan dari X. Selanjutnya kita misalkan X topi anggota dari X besar topi menjadi kelas di mana Zm berada. Kemudian akan dibuktikan bahwa X topi merupakan limit dari X besar topi. Dengan persamaan 4 di atas, diperoleh ketaksamaan segitiga sebagai berikut, yaitu D topi. Fungsi D topi dengan variabel X topi n, X topi kurang dari sama dengan D topi. Fungsi D topi dengan variabel X topi n, Z topi n ditambah D topi Z topi n, X topi itu kurang dari 1 per n plus D topi Z topi n, X topi. Ya, 1 per n-nya itu ya kan Xn, Zn-nya itu kita substitusi dengan 1 per n. Dan persamaan ini kita ibaratkan dengan jadi persamaan kelimanya. Selanjutnya karena Zm itu anggota dari X topi dan Z topi n itu anggota dari W, maka barisan Zn, 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 dan seterusnya sampai tak hingga itu merupakan anggota dari Z topi n. Sehingga pertidaksamaannya menjadi simetrik D dengan variabel X topi, D topi dengan X topi n, X topi itu kurang dari sama dengan 1 per n plus limit M menuju tak hingga dari DZn, Zm. Karena sembarang barisan Cauchy X topi n di X topi memiliki limit X kecil topi anggota dari X besar topi, maka X besar topi lengkap. Nah, ini untuk langkah ketiganya ini juga sudah terbukti secara rinci. Nah, kemudian untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir ini yaitu kita akan membuktikan ketunggalan X besar topi kecuali isometrinya. Nah, di sini jika X besar topi, D topi merupakan ruang metrik lengkap lain dengan subruang W topi padat di X topi dan isometrik di X, maka untuk setiap X, Y anggota X memiliki barisan Xn, Yn di X besar sedemikian sehingga Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Karenanya Dx, Y ini fungsi metriknya ini sama dengan limit n menuju tak hingga Dxn, Yn. Sehingga untuk Dxy kurang dari Dxn, Yn itu kurang dari sama dengan Dx, Xn plus Dy, Yn, yang mana ketaksamaan segitiga ini konvergen menuju ke 0. Karena W isometrik dengan W subset dari X topi dan W tutupannya itu sama dengan X topi. Jarak pada X dan X topi harus sama. Jadi X dan X topi adalah isometrik dan tunggal. Terbukti. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya mengenai teorema kelengkapan ini. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada teman-teman bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf apabila tadi ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.